Kalau masnya dari mana, Mas? Dari Tangerang. Tangerang. Sudah di tahapan apa malam ini? Malam ini Patrap Samadhi Manunggal Jati. Patrap Samadhi Manunggal Jati. Ada mengalami kesulitan? Biasa gila sih. Ya. Berarti ketika bersamadhi setelah patrap bisa diam? Bisa. Di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, dan mengucapkan terima kasih ketika berhasil. Bisa. Sedang dilaksanakan. Ya, bisa. Mengalami kesulitan nggak? Dua hal ini mengalami kesulitan nggak? Paling kalau misalnya lagi jalan kadang suka lupa. Kalau itu bukan kesulitan, itu karena belum terbiasa saja, bukan kesulitan. Karena kajian ini yang tersulit itu. Selain diam ketika bersamadhi dan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi, ketika beraktivitas itu gampang semua. Itu yang sulit, bahkan bisa dikatakan paling sulit. Itu paling sulit karena kita belum terbiasa diam kan. Terus lagi kita juga belum terbiasa kan? Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri kan belum terbiasa. Kebiasaan kita kan menikmati rasanya kelakuan tetangga, ya. Nah, kita kan terbiasa di situ. Kalau menikmati rasanya kelakuan diri sendiri kan kita belum terbiasa. Itu paling sulit, mana? Paling sulit. Bahkan saya sendiri menguasai itu puluhan tahun. Untuk bisa menguasai itu puluhan tahun waktunya, butuh waktu puluhan tahun. Namun ketika itu kan saya belum di Wahyu Pancagaib, gitulah. Makanya saya mengalami kesulitan. Jadi kalau menggunakan Wahyu Pancagaib, asalkan ada kemauan, saya rasa itu tidak sulit, tidak sulit. Ada kalanya lupa, wajar karena belum terbiasa kan, wajar. Maksudnya itu bukan sesuatu yang sulit, karena belum terbiasa saja. Paling cuma itu kendalanya. Diam ketika bersamadhi itu jawaban dari semua pertanyaan. Itu jawabannya ada di situ. Dan selama ini kan tidak diajarkan. Selama ini kan tidak diajarkan. Selama ini yang diajarkan ketika duduk diam, curhat, ya. Ketika duduk diam, menceritakan kesulitan-kesulitan, terus minta solusi sama Tuhan kan gitu. Selama ini kan seperti itu. Kalau enggak gitu ya baca itu, baca ini sekian ratus, sekian ribuan, jadi sibuk sendiri kan. Jadi yang namanya Tuhan itu enggak punya waktu untuk menanggapi, itu enggak punya waktu. Karena apa? Karena kitanya sibuk sendiri, sibuk baca itu, baca ini,
sibuk mengungkap masalah ini, masalah itu, belum lagi nanti ditambah minta solusi. Padahal tanpa kesibukan apapun dan tanpa kita mengatakan sesuatu apapun, yang namanya Tuhan, yang dimaksud Tuhan selama ini kan kita mencernanya kan dia maha tahu kan, ya enggak? Selama ini panjenengan mencerna Tuhan, memaknai Tuhan itu maha tahu apa maha tidak tahu? Maha tahu. Lah kalau Tuhan itu maha tahu, ngapain harus bercerita tentang masalah? Emangnya Tuhan tidak tahu masalah kita? Nah, Tuhan tidak tahu masalahku. Tuhan tidak tahu kalau tadi aku butuh rokok, itu Tuhan tidak tahu. Makanya supaya Tuhan tahu, saya ceritakan tadi aku nggak punya uang rokok. Tuhan, tolong dong please minta uangnya gitu ya. Itu menghina Tuhan itu. Itu melecehkan Tuhan ya. Nah selama ini yang diajarkan kan hal-hal seperti itu kan. Iya benar. Ya sehingga yang dimaksud Tuhan itu tidak punya waktu, Mas. Jangankan menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita. Untuk menyambut ucapan salam kita aja Tuhan itu tidak punya waktu. Tapi kan setelah mengucapkan salam kan tanpa jeda. Besok saya assalamualaikum Tuhan, besok saya mana dia punya waktu untuk nyambut salam kita itu. Tuh. Padahal selama ini kita meyakini kalau yang dimaksud Tuhan itu maha tahu. Namun kita memperlakukan Tuhan itu buta. Memperlakukan Tuhan itu tuli, bisu, tidak bisa bicara. Dia tidak tahu apa-apa karena dia duduk di atas singgasana kan di dalam istana. Jadi kan tidak tahu dunia luar itu seperti apa, kan Tuhan tidak tahu dia. Makanya harus dikasih laporan kan gitu. Nah, itu tersulit, Mas. Tersulit. Karena mayoritas manusia belum terbiasa diam. Belum terbiasa memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasa. Kita meyakini Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak boleh. Tuhan ini menunjukkan kuasanya tidak boleh. Jangan dulu. Aku masih mampu Tuhan. Nanti kalau aku sudah jatuh, baru kok action ya. Nah setelah jatuh, padahal tadi udah janji tuh. Nanti kalau saya jatuh, kesakitan, baru kamu action ya Tuhan. Jatuh, kesakitan, masih juga belum ngasih kesempatan sama Tuhan itu. Udah jatuh-jatuh sendiri, sakit-sakit sendiri, lari ke pengadilan, ke polisi. Tuhannya bener-bener gak dikasih kesempatan tuh. Bener-bener gak dikasih kesempatan. Jadi selama ini kita memperlakukan Tuhan itu makan gaji buta. Nah, selama ini kita memperlakukannya seperti itu. Satu itu. Yang kedua, manusia hidup adalah peta alam semesta. Manusia hidup itu petanya alam semesta. Jadi kalau panjenengan mau tahu seperti apa sih seluk-beluk alam semesta itu, nah, lihat diri dengan sendiri, lihat. Karena semua petanya ada di sini. Bagian dalam diri manusia itu adalah alam semesta di dalam. Sedangkan bagian luar dirinya manusia itu adalah alam semesta di luar. Jadi dunia itu mempunyai dua alam. Dunia itu punya dua alam. Alam semesta di luar dan alam semesta di dalam. Yang pasti adalah alam semesta di dalam. Sedangkan alam semesta di luar itu hanya pantulan.
Jadi aslinya alam semesta itu ada di dalam diri manusia, bukan di luar diri manusia. Jadi yang di luar diri manusia itu hanya pantulannya, bayangannya, cermin. Yang asli ada di dalam diri manusia. Sebab karena itu, ketika seorang manusia berusaha berubah dari dalam dirinya, bisa dipastikan di luar dirinya pun akan ikut berubah. Seperti itu. Karena apa? Karena di luar diri manusia itu adalah alam semesta cermin, sebagai cermin yang aslinya itu ada di dalam diri manusia. Nah, yang dimaksud alam semesta itu sendiri, itu dia enggak kenal agama, enggak kenal doa, enggak kenal ibadah, enggak kenal aksara, huruf, tulisan, enggak kenal ya. Kata-kata enggak kenal ya. Yang dikenal oleh alam semesta di luar adalah alam semesta di dalam. Nah, alam semesta ini kan bahasanya itu kan bukan bahasa kata-kata, bukan seperti itu. Nah, selama ini manusia hidup itu selalu berusaha menyentuh cermin. Nah, selalu berusaha menyentuh pantulannya, bukan yang asli. Karena apa? Karena yang asli kan ada di dalam diri. Nah, yang asli itu ada di dalam diri, yang pasti itu ada di dalam diri, yang asli itu di dalam diri. Dan semua yang di luar diri ini bergantung dari dalam diri kita. Ya. Jadi apapun yang di luar diri itu bergantung dari apa yang ada di dalam diri kita. Kalau dalam bahasa intelek motivasinya, apapun itu bergantung dari sudut pandang kita. Nah, itu bahasa intelek gitu ya. Bergantung dari sudut pandang kita. Jadi, semisal contoh kita melihat keburukan di sana terjadi di luar diri di sana ya. Nah, kalau kita memandangnya menggunakan kacamata baik, ya tidak buruk itu kejadian di sana itu. Paham Mas ya? Jadi kesimpulannya, apapun di luar diri kita itu bergantung dari apa yang ada di dalam diri kita. Karena di luar diri kita itu merupakan cermin atau pantulan dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi semuanya bergantung dari apa yang ada di dalam diri kita. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berarti kita berpedoman kepada yang asli. Bukan berusaha meraba atau menyentuh yang palsu. Nah, itu sulit sekali Mas ya. Sulit sekali. Karena apa? Karena yang disebut sebagai kehidupan itu kan realitanya kan real ya. Dan komplit sekali. Kita ngambil dari yang namanya makhluk. Jumlah makhluk di dunia ini ada berapa triliun. Itu baru makhluk itu. Bagaimana dengan yang lain-lain? Dan selama ini kita berusaha menyentuhnya satu persatu. Maka semuanya itu adalah semu. Hanya pantulan saja, hanya bayangan saja. Jadi hanya capek. Karena kita tidak bisa menyentuh. Apalagi sampai memiliki. Menyentuh dengan sebenar-benarnya menyentuh saja kita tidak bisa. Karena itu bayangan. Kita diberi hidup 24 jam full. Non-stop.
selama 24 jam full atau sehari semalam, ini ribuan kejadian yang terjadi pada diri kita. Bahkan tidak terhitung. Dan semuanya itu asli. Nah, semuanya itu asli. Serta ada tanggung jawabnya. Jika sampai tidak tersadari, akan dimintai tanggung jawab. Nah, ini resikonya manusia di sini. Kita duduk 1 menit saja, terjadi berapa kali kedipan mata? Bisa menghitung. Dan itu asli loh, bukan palsu loh. Kedipan mata itu asli loh, bukan palsu. Dan setiap kedipan itu ada tanggung jawabnya. Akan dimintai tanggung jawab. Nah, mengambil dari hal ini, kalau berbicara dosa, tidak akan bisa ditebus dosa kita. Karena saking banyaknya yang terbengkalai. Jadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, dan bersyukur atau mengucapkan terima kasih ketika berhasil, itu adalah terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Nah, 2 hal ini yang sedang panjenengan latih selama manekung di pesanggeran ini. Nantinya, ketika panjenengan sudah pulang, akan menjadi alat super canggih, Mas. Hanya dengan itu loh ya. Diam ketika bersamadi itu kan nggak ada bacaannya, ya, nggak ada kata-katanya. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup juga nggak ada bacaannya kan. Namun dia akan menjadi alat super canggih, super modern kalau panjenengan bisa menguasai 2 hal itu. Bahkan wahyu pancagaib itu nggak bisa aktif tanpa 2 hal itu. Tanpa 2 hal itu wahyu pancagaib itu nggak bisa aktif. Nggak punya kendali dia. Ini banyak. Kadang panjenengan yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, baru mulai belajar tentang 2 hal ini. Padahal mereka selesai manekung gembleng itu udah tahunan. Dan di Putra Romo Channel itu ada ratusan, bahkan ribuan video pencerahan. Namun banyak yang kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya, serta kurang mengetahui kemana arah tujuannya. Dengan 2 teknik ini, wahyu pancagaib bisa digunakan untuk apa saja. Dengan 2 teknik ini, wahyu pancagaib bisa digunakan untuk apa saja, kecuali 1. Menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Selain menyakiti orang lain dan merugikan orang lain, wahyu pancagaib bisa digunakan untuk apa saja. Dengan menggunakan 2 teknik tadi. Jadi, selagi masih ada kesempatan,
lebih tekankan dua pelatihan ini sampai panjenengan harus ahli di dua hal itu, harus ahli. Karena jika tidak, panjenengan akan selalu mendekte Tuhan. Jika tidak, panjenengan akan selalu ikut campur urusan Tuhan, bahkan merebut kekuasaan Tuhan. Kalau enggak, kalau belum ahli di dua hal itu, panjenengan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tuhan, dan panjenengan akan selalu ikut campur urusan Tuhan, bahkan merebut kekuasaan Tuhan. Selama kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan, maka selama itu Tuhan akan diam. Selama kita ikut campur urusan Tuhan, apalagi sampai sering merebut kekuasaan Tuhan, maka selama itu Tuhan akan berwahyu pancalaku kepada panjenengan. Tuhan akan pasrah kepada panjenengan, Tuhan akan mempersilahkan apa yang menjadi kehendak panjenengan yang saya tulis di sana. Nah, kalau yang dimaksud Tuhan yang berwahyu pancalaku kepada panjenengan, maka selama itu ya panjenengan akan mengalami capek, lelah, karena melakukan hal yang itu bukan pekerjaanmu. Kalau untuk panjenengan mengalami kesulitan tidak, Mas? Tidak. Asalkan panjenengan bersungguh-sungguh, tidak ada sulitnya. Mengenal diri itu tidak ada sulitnya. Mengkaji diri itu nggak ada sulitnya. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh. Yang sulit itu setelah selesai mengkaji diri. Itu sulit. Setelah selesai mengkaji diri, setelah mengenal diri, ini sulit. Kenapa? Karena harus dipertahankan, harus dijaga, harus dipertahankan, dan harus dipraktekkan, Mas. Menjaga, mempertahankan, dan mempraktekkan. Nah, ini yang nggak gampang. Nggak gampang. Kalau belajarnya gampang. Belajarnya itu gampang. Mengkajinya gampang. Namun sesudahnya, ini kan harus dijaga, harus dipertahankan, harus dipraktekkan kan, supaya ada hasilnya kan. Nah, itu yang nggak gampang itu. Itu nggak gampang itu. Karena dibutuhkan disiplin, dibutuhkan konsisten. Banyak sekali. Apalagi di tahun 2025. Bisa dikatakan 75%-nya itu berspiritual semua, Mas. Memasuki tahun 2025 ini, 75%-nya penghuni dunia itu berspiritual semua. Belajar mengkaji diri semua. Namun sesudah mengkaji diri, kehidupannya tetap begitu-begitu saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahannya. Kenapa itu? Karena hasil dari mengkaji diri ini tadi tidak dijaga. Tidak dipertahankan. Tidak dipraktekkan. Gitu loh. Nggak dipraktekkan. Nah, terus bersusah payah mengkaji diri buat apa? Buang waktu saja kan? Belum tidak ada perubahan apa-apa. Nggak ada hasil apa-apa. Nah, itu susahnya.
Nah, kalau panjenengan tidak menguasai, belum menguasai, diam ketika bertuhan bersama itu kan istilah saya. Kalau istilah umumnya kan bertuhan kan gitu ya. Nah, kita bertuhan sama setan. Kalau belum menguasai diam ketika bersamadi, belum menguasai gerak-gerik tubuhnya sendiri di luar patrap samadhi, sulit dengan menjaga, mempertahankan, apalagi mempraktekkan, sulit dengan akan mengalami kesulitan dengan itu. Makanya panjenengan harus ahli di dua hal itu selagi masih ada waktu, supaya nanti selesai manekung, selesai gembleng itu panjenengan bisa menjaga hasilnya, bisa mempertahankan hasilnya, bisa mempraktekkan hasilnya. Menjaga dan mempertahankan hasilnya itu berkahnya untuk panjenengan sendiri. Mempraktekkan hasilnya itu berkahnya untuk keluarga panjenengan dan masyarakat luas. Panjenengan hanya menjaga dan mempertahankan saja, prakteknya tidak ada. Ya cuma panjenengan aja yang dapat enaknya itu cuma panjenengan tok. Keluarga panjenengan tidak, tetangga-tetangga panjenengan, masyarakat lain enggak merasakan. Nah, panjenengan hanya mempraktekkan, tapi tidak dijaga, tidak dipertahankan, hanya praktek tok. Pasti prakteknya lain di mulut, lain di hati. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Jadi bisanya cuma ngomong kok. Praktek kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Itu namanya munafik. Jadi titik akhir sebuah kajian atau titik akhir sebuah pelajaran hanya ada 3. Menjaga, mempertahankan, dan mempraktekkannya. Kalau 3 hal ini tidak dialami sesudah belajar, halusinasi itu namanya, khayal. Itu pun menjaganya harus disiplin. Mempertahankannya harus disiplin. Mempraktekannya juga harus disiplin. Menjaganya enggak disiplin, sekarang dijaga besok enggak. Atau sekarang dipertahankan besok enggak. Atau sekarang praktek besok enggak bisa. Enggak bisa. Nah ini. Jadi justru yang sulit itu sesudahnya, bukan ketika, bukan sebelum, bukan ketika, sesudahnya ini loh yang sulit. Sesudahnya ini loh yang sulit. Dan tandanya, buktinya orang berhasil mengkaji, itu adalah bisa menjaga, bisa mempertahankan, dan bisa mempraktekannya. Bukti hasilnya kan di situ. Oh iya, ada prakteknya. Oh, apa yang dipraktekkan sesuai dengan apa yang dipelajari selama ini. Oh, berarti benar-benar orang itu waktu pergi ke sana itu belajar. Waktu menghilang beberapa hari itu benar-benar belajar orang itu. Buktinya ada prakteknya. Dan apa yang dipraktekkan sesuai dengan apa yang dipelajari. Dunia kan akan mengatakan seperti itu, ya enggak? Kalau tidak perlu dijaga, tidak perlu dipertahankan, tidak perlu dipraktekkan, wah, perguruan berapapun bisa kita jelajahi itu.
Gampang banget kan kalau asalkan kita bersungguh-sungguh pasti berhasil belajarnya. Artinya kita bisa pindah-pindah dari banyak guru kan, bahkan ribuan guru pun bisa kita lampaui. Asalkan kita bersungguh-sungguh pasti berhasil semua belajarnya. Namun tunggu dulu, setelah belajar ini bisa nggak mempertahankan? Menjaganya bisa nggak? Mempraktekannya bisa nggak? Nah kalau nggak bisa, ngapain buang-buang waktu untuk belajar? Ngapain kita korbankan semuanya untuk belajar? Ngapain kita tinggalkan semuanya hanya demi untuk mengkaji? Kalau pada akhirnya tidak dijaga, tidak dipertahankan, tidak dipraktekkan. Sia-sia semuanya kan? Sebelum mengkaji diri dengan wahyu pancagaib, yang saya praktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaka atau iman. Saya berangkat dari dunia keilmuan. Itu berpuluh-puluh tahun saya lakukan. Tujuannya ya mengenal diri tujuannya. Namun saya belum mengerti, belum paham. Untuk mengenal diri itu apa yang harus saya gunakan, apa yang harus saya pelajari kan? Nggak ngerti kan, belum ngerti saya waktu itu. Jadi saya pikir semua ilmu akan mengarah kepada kajian diri. Saya mikirkan seperti itu dulu. Makanya hampir semua ilmu, apapun jenisnya, itu pernah saya pelajari. Artinya saya memiliki ratusan guru. Nah, jeleknya saya mempelajari apapun sesudah berhasil saya pelajari, itu saya jaga, Mas. Saya jaga, saya pertahankan, dan saya praktekkan. Itu jeleknya saya. Itu pelajaran apapun, sesudah berhasil pasti akan saya pertahankan, akan saya jaga, dan akan saya praktekkan. Belum puas rasanya kalau belum seperti itu. Karena kalau saya belum menjaganya, belum mempertahankan dan belum mempraktekannya, kan saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, dengan 3 hal itu kan saya akan mendapatkan hasil dari apa yang saya pelajari. Seiring berjalannya proses waktu belajar saya, bertemulah saya dengan wahyu pancagaib. Di dalam kajiannya, karena saya merasa terganggu dengan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari, karena saya merasa terganggu dengan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari. Misal contoh, diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, muncul pocong. Nah, saya matek aji gitu kan, untuk menyingkirkan pocong itu, untuk mencari tahu pocong ini asal usulnya dari mana. Kan saya terganggu di situ dengan masa lalu keilmuan saya. Katakanlah seperti itu. Di dalam lakunya, ketika ada orang yang berbuat tidak baik kepada saya, saya balas menggunakan ilmu kan gitu. Nah, saya merasa terganggu kan di situ. Kemudian saya berupaya, entah bagaimana caranya, untuk melunturkan ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari itu. Untuk membuang semua ilmu-ilmu yang pernah saya pelajari itu.
Sampai habis akal saya, tidak ada satupun ilmu yang bisa saya buang. Itu karena apa? Karena saya menjaganya sesudah selesai belajar. Saya mempertahankannya sesudah selesai belajar. Dan saya mempraktekannya sesudah selesai belajar. Tuh. Nah, zaman sekarang tidak perlu dilunturkan, tidak perlu dibuang. Lo bisa hilang sendiri. Kenapa kok bisa hilang sendiri, bisa luntur sendiri? Karena tidak dijaga, tidak dipertahankan, tidak dipraktekkan. Itu toh. Jadi tidak masuk. Kajian apapun, pelajaran apapun, ilmu apapun tidak bisa masuk. Tidak bisa berdomisili di dalam diri. Tidak bisa jumeneng. Tidak bisa istiqomah. Karena tidak dijaga, tidak dipertahankan, tidak dipraktekkan. Ilmu sekecil apapun, sesepele apapun, kalau dijaga, dipertahankan, dipraktekkan, pasti ada mujizatnya, ada karomahnya. Ini namanya juga ilmu kan? Kesimpulannya, belajar, mengkaji, itu sangat gampang sekali. Dan semua orang bisa melakukan. Asalkan bersungguh-sungguh, pasti berhasil. Yang tidak gampang itu menjaga, mempertahankan, dan mempraktekannya. Ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Kalau sampai bisa, selamatlah dia. Beruntunglah dia kalau sampai bisa. Punya pertanyaan? Mungkin panjenengan. Terus Pak, kalau saya baca-baca Apa itu maksudnya? dari tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Itu kalau itu sih panjenengan bisa nyimak videonya itu. Panjenengan bisa nyari video berjudul Awal Mula Kejadian atau Asal Usul Sangkan Paraning Dumadi. Atau juga bisa panjenengan menyimak video yang berjudul Wahyu Pancagaib adalah wahyu tertua. Nah, video-video itu kan saya membicarakan tentang awal mula kejadian. Mulai dari sebelum Adam Hawa itu kan rinci di situ. Jadi ada puluhan videonya itu. Nah, mungkin panjenengan belum pernah nyimak itu. Secara simpel, apapun itu awalnya dari tidak ada apa-apa dan pada akhirnya akan kembali kepada tidak ada apa-apa. Itu secara simpel. Namun di dalam video itu rinci saya menjelaskannya dengan beberapa judul itu. Namun intinya sama. Kalau video yang Wahyu Pancagaib adalah wahyu tertua, itu sampai saya pakai rokok ini nggambarinnya. Saya jejer-jejer rokok itu, saya jejer-jejer. Oh, gitu. Untuk ilustrasinya, sebagai ilustrasinya. Lengkap di Putra Romo Channel itu ada ribuan video. Dari sejak pertama saya mengenal kesadaran sampai detik ini. Sejak pertama saya mengenal kesadaran sampai detik ini.
Jadi ada ribuan itu, nggak cuma ratusan videonya ya, ribuan itu. Panjenengan tinggal nyari judulnya, kira-kira apa yang ingin saya ketahui, nah cari aja, sesuaikan dengan judul di situ. Saya ingin panjenengan bertanya tentang manekung panjenengan, tentang gembleng panjenengan, bukan tentang yang lain. Oke. Menjalankan diam di waktu muncul sampurna sampai muncul total. Dalam 10 menit saya diam. Saya seperti kayak pikiran ini kayak tenang hilang, kayak terkabuti sinar putih. Itu aman tidak? Tapi tetap dalam kesadaran. Apapun kejadian yang terjadi ketika kita sedang melakukan patrap samadhi, itu tidak ada yang tidak aman. Kalau panjenengan tetap diam, menjadi tidak aman kalau panjenengan tidak diam. Itu kami tetap menyadari nafas. Iya. Kalau panjenengan tidak diam, tidak amannya apa? Tidak amannya panjenengan akan sangat mudah untuk masuk ke dimensi sukma atau kasukman atau dimensi ruh. Kalau kita tidak diam loh ya. Ini tentang patrap samadhi loh ya. Jadi apapun kejadian yang terjadi ketika kita sedang melakukan patrap samadhi, itu tidak ada yang tidak aman. Semuanya aman kalau kitanya diam. Bahkan mungkin misal contoh, semisal saya sedang patrap samadhi terjadi tsunami, atau saya sedang patrap samadhi Gunung Merapi Jogja itu meledas gitu ya, meleduk, tetap aman kalau kitanya diam. Kalau kitanya diam. Menjadi tidak aman kalau kitanya nggak diam. Sebab ketika kita patrap samadhi, kalau sampai tidak diam, kalau tidak terpengaruh, ya pasti ngikut. Kalau tidak terpengaruh, pasti ikut. Terpengaruh pada akhirnya ikut, apalagi ikut. Ikut kemana? Ikut masuk ke dimensi sukma. Nah, kalau kita sudah masuk ke dimensi sukma, oh ini bukan cuma repot, namun juga bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya kita tidak akan pernah mau mendengarkan kata-katanya orang. Kita tidak akan bisa percaya dengan kata-katanya orang. Jadi kita itu maunya mendengarkan kata-katanya bangsa jin. Hanya bisa percaya dengan ucapannya bangsa jin yang tidak kasat mata. Kalau yang ngomong ada wujudnya, tidak akan bisa percaya. Jadi dinasehati, dimotivasi apa, tidak akan masuk. Nah, karena apa? Karena sukma kita sudah berkomunikasi dengan sukma yang tidak berwujud di sana. Nah, yang namanya sukma ketemu sukma pasti cocok kan? Udah. Jadi kalau ada suara tapi tidak ada wujudnya, itu baru percaya. Dan dia akan tertarik di situ. Nah, ini di matanya orang awam kan gila ya, karena bicara sendiri ngomongin kan gila kan. Itu bahayanya kalau tidak diam. Terlebih lagi yang digunakan ketika patrap samadhi adalah wahyu pancagaib. Jadi wahyu pancagaib itu kan suci. Nah, suci ini kan sesuatu yang menarik untuk semua makhluk. Artinya manakala kita melakukan patrap samadhi menggunakan wahyu pancagaib, apapun itu akan tertarik kepada kita. Akan tertarik gitu. Karena bagi mereka itu adalah jalan kesempurnaan. Yang mereka tahu itu di mata mereka itu jalan kesempurnaan. Makanya semuanya tertarik.
Nah itu kalau kita tidak diam, jadi kesimpulannya, apapun kejadian yang terjadi ketika kita patra samadhi, acuh saja. Bahkan ketika ada sosok aku Allah, biarin, nggak usah digubris. Aku nabi, aku Allah, aku malaikat, biarin, nggak usah digubris. Karena jika tidak, kita pasti akan terjebak. Ada lagi? Diam ketika bersamadhi itu adalah lakunya alam semesta di dalam diri. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu adalah lakunya alam semesta di luar diri. Jika kita menguasai dua hal ini, maka di setiap saatnya akan terjadi perkawinan atau pernikahan atau penyatuan atau kemanunggalan alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Manakala alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri ini bersatu, menyatu ya, manunggal, tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia yang tersembunyi. Nggak ada. Makanya motivasi dari saya, panjenengan harus menguasai dua hal itu. Karena hanya menguasai dua hal itu, alam semesta di dalam diri kita dengan alam semesta di luar diri kita itu punya sarana untuk manunggal, punya kesempatan untuk manunggal, punya jembatan untuk manunggal. Jadi seiring berjalannya waktu, kalau kita lebih sering dalam situasi dan kondisi manunggal jati, itu kita mengerti semuanya, memahami semuanya, mengetahui semuanya, menyaksikan semuanya, bahkan mengalami semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, apalagi yang mau dibutuhkan? Apalagi yang mau dibutuhkan? Tinggal dipertahankan, dijaga, dan dipraktekkan. Nah, itu tidak pribadi, tidak individu, melainkan 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Panjenengan bisa mengerti, panjenengan bisa memahami, panjenengan bisa mengetahui. Misal panjenengan punya anak, nasibnya anak saya nanti ke depannya ini seperti apa? Apakah dia jadi petani, apa dia jadi konglomerat, apakah dia susah atau dia senang? Jenengan tahu. Nah, dengan pengetahuan ini panjenengan bisa memperbaiki nasibnya anak ke depannya tadi. Cara memperbaiki, ya memperbaiki laku sendiri. Agar supaya diri pribadi kita ini tidak menciptakan karma. Karena kalau sampai tercipta karma, karma ini kan akan diteruskan sama anak cucu kita. Seperti itu.
Jadi jenengan nanti tidak berat, kedepannya itu tidak berat. Selain tidak berat, kedepannya panjenengan itu ada manfaatnya, gitu. Ada gunanya. Jadi tidak berat seperti saya. Saat-saat ini kan saya sedang merintis masa depannya keluarga saya, supaya tidak bernasib buruk, supaya kehidupannya nanti tidak sengsara. Karena sudah saya rintis, karena sudah saya persiapkan, kan gitu. Nah, kalau ini panjenengan lakukan semenjak anak-anak panjenengan masih balita, panjenengan tidak berat. Karena yang sedang dirintis masih polos, belum punya dosa. Pada intinya, wahyu panca gaib yang tidak lain dan tidak bukan adalah jati dirinya panjenengan sendiri, atau isinya raga panjenengan sendiri. Wah, itu luar biasa sekali. Maka jangan pernah meragukan. Jangan pernah meragukan 5 ruh yang menjadi isinya raga panjenengan. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah menghina. Hargai mereka berlima. Keramatkan mereka berlima. Jaga mereka berlima. Rawat mereka berlima. Dan praktekkan mereka berlima sesuai sikap dan sifatnya. Itulah. Nanti imbasnya pada raga panjenengan. Yang mendapatkan keuntungan itu raganya panjenengan. Bukan mereka berlima, bukan. Jadi yang nampak indah itu nanti rumahnya. Yang kelihatan mewah itu nanti rumahnya, bukan penghuni rumahnya, bukan. Tidak ada yang lebih berharga dari 5 ruh yang mengisi raga panjenengan. Yang lebih istimewa, yang lebih hebat dari 5 ruh yang menjadi isinya raga panjenengan, tidak ada. Bahkan panjenengan tidak berharga sama sekali ketika 5 ruh ini keluar dari raganya panjenengan. Kalau 5 ruh ini sampai keluar dari raganya panjenengan, panjenengan itu bangkai. Harganya berapa bangkai itu? Nggak ada harganya sama sekali. Panjenengan terlihat berwibawa, terlihat ganteng, karena adanya mereka berlima di dalam diri. Terlihat bisa itu, bisa ini, terlihat cerdas, terlihat hebat, karena adanya 5 ruh ini di dalam wujud panjenengan. Jadi jangan pernah hianati mereka berlima. Jangan pernah remehkan mereka berlima. Jangan pernah hina mereka berlima. Hargai, jaga, rawat, hormati, jika perlu keramatkan. Syukur-syukur panjenengan bisa memuja dan memuji. Kalau panjenengan bisa memuja Tuhan, kenapa panjenengan tidak bisa memuja 5 ruh panjenengan sendiri? Kalau panjenengan bisa memuji Tuhan, kenapa panjenengan tidak bisa memuji 5 ruh di dalam raga panjenengan sendiri? Padahal antara Tuhan dengan 5 ruh di dalam diri panjenengan itu lebih dekat 5 ruh di dalam diri panjenengan.
lebih pasti. Nah, kalau panjenengan bisa mensakralkan tempat keramat, kenapa tidak bisa mensakralkan 5 ruh di dalam wujud panjenengan? Kalau panjenengan bisa mencintai jenis kelamin, kenapa tidak bisa mencintai 5 ruh yang ada di dalam raga panjenengan? Padahal yang bisa membuat panjenengan cinta sama makhluk lain itu kan 5 ruh itu tadi. Inilah yang dimaksud punya mata namun tidak melihat, punya telinga namun tidak mendengar, itu loh maksudnya di situ. Lawang ada 5 potensi maha dasar di dalam dirinya. Kok mau lebih? Ya nggak akan ketemu, karena nggak ada yang lebih dari itu, nggak ada. Mau nyari kemana? Yang lebih dari itu nggak ada. Lawang yang dimaksud Tuhan aja masih katanya, ya nggak? Ya masih katanya. Artinya belum pasti kan? Nah kalau 5 ruh ini kan pasti udah. Pasti itu. Itu harta karun paling berharga dan utama yang kita miliki. Kalau tidak dipertahankan, maka wujud panjenengan akan kehilangan 5 harta karun itu. Hanya mereka berlima yang bisa bertanggung jawab tentang raga panjenengan. Hanya mereka berlima yang bisa menjamin raga panjenengan. Dan hanya mereka berlima yang bisa menggerakkan raga panjenengan. Hanya mereka berlima yang bisa menyelamatkan panjenengan. Yang bisa mencukupi raga panjenengan juga hanya mereka berlima. Apapun kebutuhan raga panjenengan, yang bisa mencukupi hanya mereka berlima. Karena hanya mereka berlima yang diberi tanggung jawab tentang raga ini gitu. Itu loh wahyu pancakaib yang sesungguhnya. Ketika panjenengan setia kepada mereka berlima, jujur kepada mereka berlima, tidak curiga sama mereka berlima, percaya sama mereka berlima, mereka akan menunjukkan jalan. Ketika panjenengan mencintai mereka berlima, mengasihi mereka berlima, menyayangi mereka berlima, mereka akan membukakan pintu, melayaknya raja itu. Selama kita masih mencurigai, masih meragukan sedulur papat kalimo pancer kita, belum mencintai, mengasihi, menyayangi sedulur papat kalimo pancer kita, dan masih beranggap ada yang lebih tinggi dari sedulur papat kalimo pancer kita, maka selama itu kita akan diproses. Selama itu kita akan diproses. Ingat, tidak ada satupun proses yang enak. Yang namanya proses, seindah apapun, melelahkan.
Ada pertanyaan lagi? Pemikirannya mungkin tidak sampai. Cara menyayanginya. Hmm? Cara menyayanginya. Panjenengan punya istri? Hmm. Pernah menyayangi istri? Pernah. Lah itu tahu. Terus apanya yang ditanyakan? Apanya yang ditanyakan? Nah, kalau panjenengan pernah menyayangi istri, berarti kan panjenengan tahu caranya menyayangi. Nah, terus apanya yang ditanyakan? Lawang tinggal ganti wujud aja. Nah, ketika panjenengan menyayangi istri, katakanlah menurut panjenengan sayang itu dilus, berarti kan ngelus istri, ya enggak? Nah, sekarang ngelus dirinya sendiri. Cuma itu toh bedanya kan? Pernah mengasihi anak? Nah, berarti nggak perlu bertanya lagi kan? Caranya mengasihi bagaimana kan? Tinggal diganti berwujud diri panjenengan sendiri. Nah. Ada pertanyaan lagi? Masnya yang dari Tangerang? Mungkin ibunya yang baru selesai manunggal jati? Selama manekung atau gembleng, ketika panjenengan mandi, panjenengan menggunakan rialat, mijil sesuci. Itu salah satu momen untuk melampiaskan cinta kasih sayang kepada mereka berlima yang ada di dalam tubuh panjenengan. Salah satunya itu. Nah, terus. Malam ini panjenengan ada di tahapan apa? Patrap samadhi manunggal jati. Sembari dikenal penyebutan patrapnya, ya, sembari dikenal. Patrap samadhi, mijil sowan terdiri dari apa saja, langkah-langkahnya seperti apa saja, karena itu alat nantinya. Alatnya panjenengan di rumah nanti. Kalau di sini ada yang mengingatkan, kalau di rumah siapa yang mau mengingatkan? Kalau panjenengan tidak hafal. Yakin nggak ada pertanyaan? Masnya yakin? Saya yakin. Nggak ada pertanyaan, yakin? Oke. Sebenarnya mas, kuncinya rahasia alam semesta di dalam diri itu kan diam ketika kita bersamadhi setelah patrap. Jadi diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, itu kunci rahasianya alam semesta di dalam diri.
Nah, sedangkan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrok samadhi. Artinya ketika kita beraktivitas, itu adalah kunci rahasia alam semesta di luar diri. Ini nggak ada yang lebih tinggi dari ini, nggak ada. Makhluk yang disebut manusia bisa memanunggalkan dualitas ini, bisa memanunggalkan dualisme ini. Nah, itu loh yang dimaksud Tuhan. Jadi selama alam semesta di dalam diri belum bertemu, belum manunggal dengan alam semesta di luar diri, itu Tuhan itu nggak ada, Mas. Fiktif. Nggak ada. Makanya dipanggil semiliar kali sekalipun nggak akan muncul dia, nggak ada. Jadi adanya Tuhan, adanya yang dimaksud Tuhan, manakala atau ketika alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri ini bertemu. Itu baru mulai ada yang dimaksud Tuhan itu. Jenengan kita mau ngomong apa saja langsung direspon seketika itu, nggak nunggu nanti, itu enggak. Nah, selama alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri ini belum bertemu, belum menyatu, yang dimaksud Tuhan itu belum ada. Makanya mau berdoa triliunan kali, manggil-manggil namanya Tuhan, nggak akan muncul, dia belum ada. Dia belum ada. Paling hanya auranya, toh. Hanya energinya, sebatas itu. Nah, karena dua hal ini adalah merupakan dua kunci rahasianya kemanunggalan alam semesta, jangankan beberapa jam kemudian, apa yang terjadi di tahun 2050, padahal tahun 2050 itu nggak tahu kapan kan ya. Kalau memang tahun 2050 itu ada, kita tahu apa yang akan terjadi di tahun 2050 itu loh. Kalau tahun 2050 ini ada loh, kita bisa tahu, Mas. Saya punya anak 3 nih, nanti kalau besar jadi apa, seperti apa, tahu, Mas. Nah, dengan pengetahuan ini kita bisa melakukan perbaikan agar supaya penderitaan tidak tercipta, baik pada diri kita sendiri maupun kepada keluarga kita. Ada yang lebih tinggi dari itu? Mau perkaranya kan menjaga, mempertahankan, mempraktekkan ini nggak gampang, Mas. Setelah selesai kita punya tanggung jawab menjaganya. Setelah selesai kita punya tanggung jawab mempertahankan. Setelah selesai kita punya tanggung jawab mempraktekkan sesuai sikap dan sifatnya. Disiplin dan konsisten ini nggak gampang, Mas. Nggak, padahal nggak pakai puasa, nggak pakai tirakat, nggak pakai bertapa, nggak pakai uang itu. Namun nggak gampang itu. Dibutuhkan keberanian super power untuk mengambil keputusan itu. Aku harus bisa. Itu keberanian seperti itu, wih, nggak sepele itu, Mas. Berikan kita contoh untuk menikmati diri di luar media. Contohnya seperti Nah, seperti panjenengan duduk seperti itu, gerak-gerik panjenengan tersadari. Ketika gerak-gerik panjenengan, ketika situasi dan kondisi duduk panjenengan tersadari, itu kan ada rasanya. Coba panjenengan kedip-kedip, sadari kedua mata panjenengan. Ketika berkedip ini kan ada rasanya. Nah, rasa itu tinggal dinikmati dengan gemes. Nah, cinta kasih sayang kan gemes dah. Tinggal gitu aja. Kok tahu rasanya? Oh, berarti berhasil.
ucapkan terima kasih. Kalau sampai tahu rasanya berarti berhasil. Ucapkan terima kasih. Yang layak menyambut keberhasilan kan terima kasih. Nggak angel kan mas, cuma gitu toh. Angel lebih disiplin ini mau mas. Sulitnya itu disiplinnya itu, bukan menikmatinya, bukan. Disiplinnya ini yang sulit. Karena kita belum terbiasa disiplin. Biasanya kita melakukan kan berdasarkan moodnya. Ya, kalau mood ya disiplin, kalau lagi nggak mood ya enggak, kan gitu kebiasaan kita. Mood nggak mood tetap disiplin ini kan nggak mudah. Nah di situ mas. Patrap sama Ade lagi punya rokok, bisa, diamnya bisa. Bagaimana ketika Patrap sama Ade lagi tidak punya rokok? Bener bisa diam? Nah kita kan belum terbiasa di sini nih. Ya? Lah ini yang perlu kita ubah polanya itu di sini loh. Jadi tidak punya rokok, dan ketika punya rokok kadar Patrap sama Ade-nya tetap sama. Tidak berubah, tidak berkurang. Nah ini kan dibutuhkan kedisiplinan di situ. Nah untuk bisa disiplin ini kan dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan. Satu yang perlu panjenengan sadari, bahwa wahyu pancagaib adalah diri panjenengan sendiri. Artinya, apapun itu panjenengan harus menjadi diri panjenengan sendiri, sesuai dengan versi panjenengan sendiri. Dalam kata lain, mandiri. Nah itu kan super sulit itu. Harus berani mengambil kesimpulan. Ya iyalah, makanya saya katakan dibutuhkan keberanian super power untuk mengambil keputusan ini. Kalau enggak akan berani mas. Itu menakutkan. Menjadi diri sendiri itu menakutkan mas. Kalau menjadi diri sendiri sesuai versinya sendiri, ini tidak menakutkan. Mestinya semua orang melakukan. Mestinya semua orang melakukan. Nah itu selanjutnya, versi diriku sendiri itu seperti apa? Lah itu kan jati diri kita kan wahyu pancagaib. Sikap dan sifatnya wahyu pancagaib kan itu. Nah itu kan versi kita itu. Versi diri kita kan itu. Jadi jangan pernah keluar dari ranah itu. Sikap dan sifat. Iya. Jangan pernah keluar dari ranah itu. Nah untuk tetap kekeh berdomisili di dalam versinya sendiri atau ranahnya sendiri, ini kan dibutuhkan keberanian. Nah kalau belum dewasa, mana mungkin berani? Mana mungkin berani? Sedangkan kedewasaan ini sendiri lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang disiplin kan? Lahirnya kedewasaan dari kebiasaan-kebiasaan kecil namun disiplin. Ya tantangannya jenuh, bosen, tantangan itu. Gelisah, apalagi lagi nggak punya rokok, gelisah tuh. Katakanlah seperti itu.
Muncul pertanyaan? Jangan resah. Tidak. Kami sudah punya keyakinan. Maksudnya jangan resah. Nah, jangan resah. Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, jangan resah. Di dalam diri panjenengan ada ruhnya air. Di dalam diri panjenengan ada ruhnya bumi. Di dalam diri panjenengan ada ruhnya Tuhan. Di dalam diri panjenengan ada ruhnya api. Di dalam diri panjenengan ada ruhnya angin. Ketika mereka berlima ini bersatu, itulah alam semesta di dalam diri. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Dan terciptanya yang dimaksud Tuhan aja nunggu mereka berlima bersatu. Terciptanya yang dimaksud Tuhan aja itu menunggu mereka berlima bersatu. Sebelum mereka berlima bersatu, dia masih sembunyi entah di mana. Jadi pencerahan ini saya punya kekuatan besar. Kita sudah punya dosa. Iya, makanya spiritual religi menyatakan aku itu batinnya manusia. Dan manusia itu adalah gambaran, kenyataan, wujudku. Nah, selama ini kita kan hanya tahu ayatnya aja. Maksudnya apa ini kan? Nah, itu. Nah. Oke, yakin? Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ada apa enggak? Mumpung nih. Kami terima kasih banyak. Pencerahannya membuat kita punya dasar, punya keyakinan. Ke depan kami pastikan punya keberanian. Harus. Kalau enggak berani, kalau enggak berani, itulah yang dimaksud iblis. Ya, kalau enggak berani. Itulah iblis kalau sampai enggak berani. Dan selama ini kita memaknai iblis itu kan menakutkan kan? Ya pasti menakutkan. Padahal yang dimaksud iblis itu ya ketidakberanian itu tadi. Ya, ketidakberaniannya ya karena takut kan ya. Iya, betul. Ibu, ada punya pertanyaan ibunya? Kalau boleh tahu, apa yang membuat panjenengan masih betah di sini? Sesulit itukah pertanyaan saya? Nah, lebih tenang aja. Kalau di rumah nggak tenang? Ya, punya pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Mumpung ini, tanyakan. Sempurna. Sempurna. Ya Ibu? Enggak. Kenapa? Takut? Tangerang, ayo. Saya kasih kesempatan. Mumpung ini, mumpung.
Mau nanya apa? Ya nggak usah dirancang lah kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kadangan kita malam ini saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya, nggih.